bulan Rajab, Isra Mi'raj, saha kualitas salat kita sami Bapak Ibu. Bapak Ibu saha para sami ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, menawi kita sami perhatosaken ketaatan seorang hamba menika berbanding lurus kalian tingkat ketakwaanipun. Leres nggih? Menawi dipun balik saged ya. Tingkat ketakwaan seseorang menika berbanding lurus kalian ketaatan seseorang. Semakin tiang kala wau taat, mila kualitas ketakwaanipun menika termasuk kualitas ketakwaan ingkang teruji, meningkat. Lan dipun bang-bang dening Allah Subhanahu wa taala, sinten kemawon ingkang saged njagi ketaatanipun kangge ningkataken takwanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala, Allah maringi pangembang-embang utawi kabar gembira. Kita sami diumatipun tumrapipun tiang-tiang ingkang taat sehingga ketakwaanipun terjagi kala wau, termasuk golongan tiang-tiang ingkang mafaza, golongan tiang-tiang ingkang pikantuk kemenangan surga. Ngoten nggih? Kados kasebat wonten ing surat An-Naba ayat 3 setunggal, inna lil muttaqina, salajengipun napa Bapak Ibu? Mafaza. Inna sak temene lil muttaqina tumrapipun tiang-tiang ingkang saged njaga ibadah lan njaga manah pikaripun saking kesirikan lan saged memenuhi kalian ikhtiar ingkang kiat sedaya kemampuan ilmu dalam ibadahnya, menikalah tiang-tiang ingkang kagolong kasebat mahfazah, tiang-tiang ingkang pikantuk kemenangan surga. Para bapak para ibu saha para sami ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, erat kaitanipun kalian peristiwa Rajab kala wau ingkang sesuai kalian tema tadi, wonten tanda-tanda tumrapipun ingkang mahfazah kala wau, tumrapipun tiang-tiang ingkang kagolong mahfazah kala wau. Inggih menika cubi kita pendet salah setunggalipun ayat surat Al-Baqarah ayat 3. Sampun hafal sedanten nggih Bapak Ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Menika ayat terakhir memberi gambaran dumateng kita sami. Erat kaitanipun ayat sederengipun Allah nerangaken dumateng kita sami, alladzina tumrapipun tiang-tiang ingkang yu'minuna meyakini beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala, inggih menika tiang-tiang ingkang percaya bil ghaib, percaya wontenipun urusan gaib, percados wontenipun kenyataan urusan gaib menika nyata ada. Berarti meskipun itu bahasa gaib tapi nyata ada. Ngoten nggih, keranten keimanan kita. Termasuk Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW menika wonten salah setunggalipun peristiwa Isra Mi'raj yang itu termasuk urusan gaib. Salah satu tanda-tanda menika kagolong urusan gaib inggih menika kadang tidak bisa dinalar pikiran manusia. Leres nggih? Urusan Isra Mi'raj itu ada sebagian menawi Pak Yoyon nika sekuel film, potongan dari film atau potongan dari rangkaian kegiatan Isra Mi'raj menika ada sesuatu yang memang tidak bisa dimasuk nalar. Tetapi karena kita mendahulukan keimanan saderengipun kita berpikir, alhamdulillah atas rahmat Allah tercatat wa menika. Lan kita mengimani bahwa itu hak terjadi. Bro, pelajaran kita yang terbaik serta oleh-oleh utama saking peristiwa Isra Mi'raj kala wau napa Bapak Ibu? Salat 5 waktu ingkang kita kerjakan sehari semalam. Termasuk tanda-tanda urusan gaib itu
bisa jadi tidak tampak mata. Yang gaib yang lain tidak tampak mata, ngoten nggih, leres nggih. Malaikat niku termasuk urusan gaib, tidak tampak mata. Syaitan nggih. Kadang dia tidak bisa dirasa. Dan kadang dengan teknologi apapun kadang tidak bisa direkam atau diambil suatu kondisi tertentu. Lah menika urusan gaib. Monggo kita pahami. Gaib itu urusannya sangat luar biasa. Bisa kadang kita bisa rasakan tapi tidak bisa melihat. Kadang bisa kita yakini, kenyataannya tidak masuk akal, kadang begitu. Tapi itu kita yakin bisa terjadi. Keranten ada suatu pemahaman backup dalam pikiran kita itu, Allah Maha Kuasa atas segala suatu kehendak. Dari kehendak-kehendak Allah itu adalah karena kekuasaan Allah ngelingkupi seluruh urusan manusia lan sedaya perkawis ingkang mengelilingi manusia kala wau. Termasuk alam, kondisi yang terakhir Turki wonten gempa ngantos skala 7,8. Ada memang beberapa pernyataan yang kadang janggal. Apakah ini percobaan uji nuklir dan sebagainya tidak tahu, tapi ada yang saya pernyataan seperti itu. Naudzubillah min dzalik wa alam. Mugi-mugi Allah badhe buka sejatine napa kejadian kala wau. Karena memang peristiwa alam biasa, kita ndedonga dumateng Allah mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi rahmat lan maghfirah dumateng keluarga ingkang ketampi musibah kala wau. Nggih ta Bapak Ibu nggih, ngoten. Salajengipun ayat kala wau nerangaken bagaimana tanda dari seorang yang kagolong mahfaza kala wau inggih menika konsisten utawi tetep anggenipun jagi menegakkan salatipun. Mugi-mugi kita sami termasuk hamba-hamba Allah ingkang konsisten tetap anggenipun jagi salat-salatnya, termasuk jagi wekdal-wekdal salat ingkang utami ingkang perlu kita perhatosaken. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi orang-orang yang beriman wonten ing wonten ing juz pertama saking 27 fafirru ilallah. Pernah saya sampaikan di sini. Bersegera untuk napa Bapak Ibu? Menanggapi seruan Allah. Ngoten nggih. Kanthi semangat sami'na wa ta'na. Semangat ketaatan kala wau ingkang menjadi dasar diri kita enggal cepet-cepet mempersiapkan nalikanipun panggilan Allah sampun dipun kumandangaken. Misalipun kebiasaan jamaah Al-Firdaus 1/4 jam sederengipun khotbah wonten ngaos. Ngoten nggih Bapak Ibu. 1/4 jam nggih Mas Doyan ya. Disetting gitu ya. Berarti ini tanda bahwa saya harus segera ke masjid. Bahkan karena pemahaman kita mengenai fadilah Jumatan bagi orang-orang yang mengetahuinya dan mempercayainya, itu akan bersegera berlomba-lomba datang pada waktu-waktu yang paling awal. Ini Bapak Ibu, datang pada waktu-waktu yang paling awal dari Jumatan itu. Termasuk waktu saya itu nomor berapa ya besok siang ketika Jumatan. Coba Bapak Ibu, bapak-bapak ya, terutama ini bapak-bapak, saya itu nomor berapa ya? Ini lepas saking pendamelan kita nggih. Tapi kalau kita berazam niat sekali waktu saya yang nomor pertama. Nggih Pak, misalipun ngoten, coba ini di sejarah kita. Wah iya benar, saya datang lebih pagi. Jam 9 misalipun datang. Enggak apa-apa, para sahabat Rasulullah itu sampai seperti itu. Dengan perjalanan yang sangat panjang, berjalan kaki, ternyata juga bisa. Tapi ini lepas dari tanggung jawab kita sami amanah pekerjaan nggih Bapak Ibu. Tapi yang penting wonten semangat mendatangi Jumatan ingkang paling utama, cepat-cepat gitu. Lajengipun perkawis kala wau ngenani tiang-tiang ing termasuk mahfazah kala wau inggih menika menginfakkan sebagian rezekinya jalan Allah.
berlomba-lomba terutama di bulan haram Rajab kalau wau. Lah Bapak Ibu saha para sami ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, cobi kita kaji 3 perkawis wonten ing surat Al-Baqarah ayat 3 kala wau hubunganipun kalian bulan Rajab. Monggo kita awal kalian bahas tentang gaib tadi. Salah satu dari suatu peristiwa gaib itu di dalamnya ada Isra Mi'raj. Karena hubungannya dengan Rajab nggih, maka kita masukkan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Yang kita ketahui Isra Mi'raj niku ada wau nggih, wonten bagian dari cerita itu yang tidak bisa dinalar secara akal. Nggih. Tetapi dalam peristiwa itu juga kita tetap menjadikan keimanan sebagai awal kita menerima cerita itu sebagai bagian dari diri kita memiliki tanda-tanda keimanan sehingga kita percados keranten wonten napa Bapak Ibu backup Allah itu ndat ingkang ngrumati kita kalian segala keagungan lan kekuasaanipun menika mutlak dumateng hamba-hambanipun dumateng makhlukipun. Hamba ini kan seolah-olah merujuk pada manusia, tapi kalau sudah makhlukipun berarti sedaya perkawis sanesipun Allah menika kasebat makhluk. Allah menika ngrumati Bapak Ibu. Coba salah satu tanda Allah ngrumati makhlukipun, setiap hari jumlah miliaran dari ikan di laut itu siapa yang maringi dedaharan? Iwak kok dahar ya Pak? Sing maringi mangan, sing ngwaki mangan ku sapa iwak kan itu. Ini kok Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Termasuk peristiwa Turki yang kemarin kita dengar dari kondisi seperti itu. Itu satu bentuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Peristiwa Indonesia mawon ketika kita gempa wonten ing pundi Bapak Ibu Jawa Barat. Gitu? Nah, itu kita pahami bersama. Dados monggo kita sami urusan Isra Mi'raj menika kedepankanlah urusan keimanan kita tempa terus saderengipun kita mikir-mikir kejadian apa dibalik dari Isra Mi'raj itu. Nggih, sebelum dapat hikmah dari sesuatu tentang pikiran maksud Allah tentang Isra Mi'raj itu, kita sami kedepankan urusan iman lebih tajam, memahami itu dengan keimanan, dengan kacamata keimanan Bapak Ibu, supaya kita selamat akidah kita, selamat manah kita lan pikiran kita. Insyaallah ngoten. Kita maknai sarengan bilih peristiwa Isra menika kasebat wonten ing surat Al-Isra ayat tunggal Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa di barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bapak Ibu ingkang kula hormati, subhanalladzi asra, maha suci Allah ndat ingkang memperjalankan bi abdihi, memperjalankan hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya wonten pendamping nggih Bapak Ibu. Pendamping Rasulullah ketika di perjalanan wonten pendampingnya, para malaikat, para pengawal yang lain. Lailam pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Menawi Bapak Ibu tindak wonten daerah menika, jarak tumrapipun masjidil haram ke masjidil aqsa menika beratus kilo nggih Bapak Ibu, dan ditempuh dalam suatu malam. Satu malam atau sebulan Bapak Ibu? Atau seminggu? Halo Bapak Ibu? Ditempuh selama
1 malam. Bahkan tidak hanya itu, diterangkan setelah saking Masjidil Aqsa, Allah mengangkat hambanya, diperjalankan lagi ke Sidratul Muntaha, atas arsy Allah. Ngoten nggih Bapak Ibu. Dan itu terjadi bolak-baliknya. Kembali lagi Rasulullah ke Masjidil Haram itu berlangsung hanya 1 malam. Kalau tidak keimanan yang kita kedepankan, menawi mboten keimanan ingkang kita kedepankan, tidak akan selamat akidah kita. Tidak akan percaya hal itu. Inilah yang termasuk urusan gaib. Salah satu bagian dari cerita itu ada urusan gaib. Saya kula lanjutaken, alladzi barakna haulah. 2 tempat itulah yang diberkahi Allah. Sekelilingnya itu diberkahi oleh Allah SWT sampai hari ini. Allah memberkahi daerah itu. Linuriyahu min ayatina. Kagem napa Bapak Ibu? Kagem nunjukkan itulah tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Innahu was-samiul basir. Sak temene Allah menika zat ingkang maha mendengar, maha melihat. Menikalah pernyataan Allah ingkang gamblang jelas bagaimana Allah menerangkan peristiwa tentang Isra Mi'raj itu dumateng kita sami. Dados kita maknai peristiwa Isra menika Allah memperjalankan hambanya saking Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, satu sisi. Satu tahap perjalanan. Itu termasuk tahap perjalanan darat. Nggih Bapak Ibu, antar kota. Dalam provinsi mboten. Kadang nonton bis antar kota antar provinsi ya. Ini dalam kota, darat perjalanan yang ada di bumi maksudnya gitu. Nggih. Perkara ini nanti berjalannya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu naik apa dan sebagainya, Allah Maha Kuasa. Selajeng bagian dari perjalanan yang lain dari Masjidil Haram, Allah ngangkat di perjalanan kembali ke Sidratul Muntaha. Disitulah Rasulullah mendapat tamsilan, pelajaran-pelajaran yang bisa diterangkan pada hamba-hambanya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhirat nanti pada urusan balasan-balasan Allah tumrapipun hamba-hambanipun, baik balasan berupa ancaman dumateng hamba ingkang maksiat maupun balasan tumrapipun hamba-hamba ingkang gadhahi manah sae selalu menginfakkan sebagian rezekinya. Allah memberikan balasan yang berlipat-lipat, digambarkan pula dalam kondisi Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, saha para sami ingkang dipun rahmati dening Allah taala, salajengipun Mi'raj kita sampun memahami sarengan Allah mengangkat ya, dalam suatu perjalanan Allah mengangkat Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dengan segala jangkauan yang dalam urusan panca indera kita tidak dapat mengikuti, secara akal pikiran juga tidak dapat mengikuti. Hanya keimananlah yang menjadi bemper awal nalikanipun kita mempercayai peristiwa itu. Mugi-mugi Allah niatakan keimanan kalau wau dumateng manah dan pikiran kita sampai kita selamat saking hal-hal yang merusak hati sebagai keimanan kita. Na'udzubillah min dalik. Insyaallah Allah SWT memberikan rahmat itu dumateng kita. Mugi-mugi Allah menyelamatkan manah lan pikiran kita saking hal-hal ingkang merusak pikiran lan manah kita. Insyaallah. Amin Allahumma amin. Dan peristiwa Isra Mi'raj kalau hanya berlangsung 1 malam. Bolak-balik dari kondisi perjalanan itu kembali lagi itu 1 malam. Kalau bukan karena keimanan yang Allah berikan pada kita, seseorang tidak dapat menerima kondisi itu. Para bapak, para ibu, para sami ingkang dipun rahmati dening Allah taala, balik dumateng oleh-oleh kalau wau, oleh-oleh utama. Oleh-oleh utama ini kalau wau napa Bapak Ibu? Perintah sholat 5 waktu,
meskipun ada oleh-oleh yang lain berupa cerita-cerita tamsilan, Rasulullah diperlihatkan kondisi umat atau balasan-balasan yang akan menjadi pelajaran untuk kita semua. Peringatan Isra Mi'raj ini tidak akan lengkap menawi kita meringati Isra Mi'raj kalau tidak membicarakan sholat kalau wow. Sehingga menjadi pembahasan yang utama, sholat 5 waktu itu harus kita sami ilmoni sesuai dengan contoh-contoh sifat-sifat sholat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian semangat pernyataan Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu ningali aku Rasulullah sholat. Artiosipun apa Bapak Ibu? Sholatlah kamu sesuai dengan apa yang saya contohkan. Ojo gawe-gawe urusan aeng-aeng masalah sholat. Menika berhubungan kalian ketentuan Allah tumrapipun tiyang ingkang mengada-ada dalam urusan-urusan sholat di luar contoh-contoh ingkang dipun sampaikan dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika jelas, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ngoten. Lah saking menika monggo kita sedikit kaji urusan sholat kita saking sudut pandang fikihnya dulu, fikih atau kaifiyah sholat kita, Bapak Ibu. Kita sami rangkaian sholat itu sudah diterangkan. Sholat itu adalah suatu pendamelan atau suatu hal yang harus kita kerjakan, di mana diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat dan syarat-syarat tertentu ya, dengan syarat-syarat dan rukun tertentu. Menika gambaran yang paling gampang memahami pengertosan sholat menika wau. Nggih, ngoten. Tetapi kalau kita lihat rangkaiannya, nalikanipun kita sholat itu ada kegiatan-kegiatan pendahuluan yang mendahului saderengipun kita sholat. Monggo kita perhatosaken. Salah setunggalipun syarat sahnya sholat itu kita sami terbebas saking hadas. Ngoten nggih Bapak Ibu. Hadas kecil misalipun. Hadas kecil aja harus diusahakan dibersihkan, ngoten nggih. Mafhum mukhalafahnya, maka hadas besar juga kan wajib. Hadas kecil aja diperhatikan, apalagi hadas besar, ngoten nggih Bapak Ibu. Itu syarat seseorang ketika dia mau menjalankan sholat. Ngoten. Sehingga monggo kita cermati ada satu rangkaian kegiatan sebelum kita sholat, suci dari hadas. Supaya suci dari hadas, napa Bapak Ibu? Berwudu utawi tayamum. Perkaris wudu menika bahkan Allah SWT langsung maringi tata cara wudu nika langsung di Al-Qur'an Bapak Ibu. Monggo kita kaji surat Al-Maidah ayat 6. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu tata cara wudu yang diterangkan Allah langsung wonten Al-Qur'an. Sehingga menawi kita pelah-pelah secara fikih, menawi kita lihat secara fikih, ada rukun wudu. Rukun menika perkawis ingkang kedah wonten ing dalam salah setunggalipun suatu pendamelan utawi kerjaan. Jika rukun itu tidak ada, maka pekerjaan itu batal. Ngoten nggih. Ingkang ditamuraken langsung oleh Allah peristiwa wudu kala wau, idza qumtum ila sholati, nalikanipun panjenengan sedaya mau salat, faghsilu wujuhakum, basolah mukamu, jelas. Wa aidiakum, basolah astane panjenengan ilal marafiq, ngantos siku nggih. Siku apa sikut? Sami nggih.
Siku napa sikut? Siku nggih. Nggih. Wamsaku birusikum, dan usaplah sebagian kepala kamu ya. Wa arjulakum ilal kabain, dan basuhlah ya samparan panjenengan kanan kiri sampai mata kaki, ilal kabain. Bahasanya mata kaki nggih. Tidak harus sampai terus dengkul terus dicuincing dhuwur. Ngoten nggih. Itu jelas. Terus kalau menawi kita sami rukun wudu menika kapilah wonten 6 nggih. Niat jelas, nggih. Terus lajeng napa? Membasuh muka. Kemudian membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, nomor gangsal napa? Membasuh kaki sampai mata kaki, lan tertib. Ini para ulama harus menambahkan kata tertib. Menika nggadahi pengertosan sesuai urutan yang dituntunkan oleh Allah langsung di Al-Qur'an. Ampun ngantos dibolak-balik. Ayo do wudu misalnya. Kita mulai dari sikil samparan dulu nggih. Menika menyalahi tertibnya urutannya dari yang telah digariskan oleh Allah. Termasuk peristiwa wudu menika rukunnya. Ada peristiwa-peristiwa napa? Pendamelan utawi kegiatan ngoten nggih, gampilipun kegiatan nggih. Kegiatan yang menyertai wudu juga. Inggih menika cuci tangan, baca bismillah, mengawali dengan bismillah cuci tangan, berkumur-kumur, istinsar dan istinsak ya, memasukkan air ke hidung dan menyemprotkannya. Menika termasuk rangkaian kegiatan ingkang bagian dari rangkaian kesatuan kegiatan wudu. Tapi itu termasuk perkara sunnah. Meskipun sunnah karena fadilahnya, keutamanya ada, kerjakanlah, lakukanlah. Termasuk napa Bapak Ibu? Ngusap talinga, kuping, nggih. Ngoten. Termasuk berdoa setelah wudu. Wonten sunnah tuntunanipun. Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ini ajaran yang paling luar biasa bagi kita. Kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah sebagai Rasulnya. Selajeng kita mohon dumateng Allah. Allahumma ij'alni minat tawabina. Ya Allah, jadikanlah aku kagolong tumrapipun hamba-hamba Allah ingkang gampil anggenipun tobat gitu loh. Kalau Allah tidak menghendaki, maka seseorang mesti sulit untuk bertobat. Merasa dirinya sudah bersih. Nanging kita sami selalu berdoa, ya Allah mudahkanlah aku bagian dari orang-orang yang secara hati dan pikiran dan tindakan gampil anggenipun taubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan masukkanlah aku, golongkanlah aku termasuk tiang-tiang ingkang selalu membersihkan diri. Baik membersihkan diri pikiran kita saking pikiran-pikiran buruk, utawi membersihkan diri secara fisik melalui wudu, bebersih yang lain, istinja dan seterusnya. Ngoten nggih Bapak Ibu. Monggo kita biasakan sunah-sunah kalau wau di samping perkawis ruk wudu ingkang kedah kita perhatosaken. Dan menika sampun kita sadari betul. Tetapi bagi kita kalau kadang tidak diingatkan, hanya sunah aja kadang diabaikan. Tahu-tahu nungit keran langsung muka dan sebagainya. Boten ditoto, saya ini baru nejo menyengaja untuk melakukan suatu amal mulia yaitu wudu. Karena dengan wudu itu sebagai syarat sah salat kita juga. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nggih. Menika oleh-oleh salat 5 waktu dari sisi fikihnya menawi. Lan kathah pembahasan salat kalau ditunjuk saking urusan kesehatan, urusan tasawuf misalnya pun menika kathah pembahasan. Kapan-kapan kita bahas sanesipun salat saking urusan fikih kalau wau. Nggih.
para bapak beribu para orang ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pembahasan sholat ini penting Bapak Ibu? Kenapa? Nggih. Bagi kita sholat itu sebagai kedahipun kita sami ngeraos nggih, menguatkan dalam azam kita masing-masing. Sholat itu adalah kebutuhanku. Tidak hanya sekedar menggugurkan napa Bapak Ibu? Kewajiban. Mafhum mukhalafahnya napa? Kalau itu merasa butuh dan kita melaksanakan, otomatis kewajiban gugur. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Ngaten nggih. Jadi menawi kita merasa butuh bahwa sholat itu adalah kebutuhanku, bahkan mengatakan sholatku adalah nafasku, berarti napa Bapak Ibu? Menawi saya enggak sholat maka saya akan mati secara akidah, mati secara kesempatan rahmat Allah, dan tidak bisa terhalang dari ridhonya Allah. Ngoten nggih. Kalau kita katakan sholatku adalah nafasku, berarti kalau enggak sholat berarti seperti orang enggak bisa bernafas, mati semuanya. Ngoten nggih. Mati dalam urusan kesempatan-kesempatan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Lan kita mengertosi salat menika awwaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Kawit-kawitane perkawis ingkang dihisab saking hamba-hamba Allah menika urusan salat. Sebab salat menika sebagai tolak ukur, ukuran seseorang amalnya diterima atau tidak. Keranten ada ayat yang menguatkan hal ini, supados kita sami memahami betapa pentingnya sholat kita perhatosaken. Lan kita sadari betul keranten sholat itu sebagai kebutuhan, kita tuh butuh adanya pertolongan Allah, butuh kelemahan kita itu terbackup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila kita butuh sholat itu sebagai media sarana takorup peperek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tanda-tanda kita sholat itu berarti kita menjaga fitrah manusia. Dengan kita menjaga sholat itu akan dapat menjaga fitrah manusia, di mana fitrah manusia itu cenderung dumateng kesucian Allah Subhanahu wa taala, cenderung dumateng rahmatipun lan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih Bapak Ibu. Keranten sampun isa nggih. Ngoten nggih. Kapan-kapan kita lajengaken nggih. Insyaallah nggih, mugi-mugi Bapak Ibu sedanten ada wontenipun kesaenan menika al-haq saking Allah, monggo kita ikuti sami'na wa ta'na. Wontenipun kekurangan nyuwun ngapunten, kekurangan menika saking kebutuhan kaula, kalau nyuwun ngapunten. Ngoten nggih Bapak Ibu. Lan monggo kita tetap bersemangat terus. Oleh-oleh utama Isra Mi'raj itu monggo kita jagi. Kita nyuwun dumateng Allah supados saged jagi salat kalawau kalian sedaya keutamaan ingkang kita ilmuni kalawau. Mugi-mugi Allah nyelamataken kita sami saking azab Allah itu sendiri keranten jagi salat kita. Insyaallah. Amin. Allahumma amin. Keranten wekdalipun sampun terbatas Bapak Ibu. Wonten pembahasan ingkang sampun dalem, monggo kita sudah kami persiapkan. Insyaallah mugi-mugi Allah mempertemukan kita kembali nggih. Wabalikna fi Ramadan. Mugi-mugi kita dipertemukan saking bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Kita akhiri kalian hamdalah dilajengaken doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.